lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Setelah dari video pembelajaran yang Ibu putar tadi, ya, pada materi kita pagi ini, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan rangka dan fungsinya dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh manusia dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana rangka menjalankan fungsinya masing-masing. Untuk materi kita yaitu rangka, otot, dan sendi pada pagi hari ini, anak-anak ibu terutama perhatikan gambar yang ada di depan. Silakan perhatikan gambar. Ini adalah gambar apa? Rangka manusia. Jadi rangka kita, tubuh kita bisa berdiri tegak ini karena adanya rangka. Coba kita bayangkan bagaimana jika tubuh kita tidak mempunyai rangka. Bisakah kita berjalan? Bisakah otot ini melekat? Di pemahaman materi video pembelajaran yang putar tadi, siapa yang bisa menyebutkan kembali apa itu rangka? Silakan tunjuk tangan yang tahu ya, sama. Rangka adalah struktur tulang manusia yang bersambungan dan berfungsi secara rata. Ya, tepuk tangan dulu. Itu sama. Ya, selebihnya anak-anak ibu, sebelum menjelaskan lagi, silakan boleh buka buku paketnya dulu untuk halaman pertama ya. Topik 1 bab 1. Rangka manusia itu terdapat di dalam tubuh dan dibungkus oleh daging dan juga kulit, ya, sehingga disebutlah rangka endoskeleton. Ya, lebih semangat coba. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, silakan. Perhatikan kembali. Bagaimana kalau manusia tidak mempunyai
Ya, ini ya. Betul apa salah? Ya, betul. Tepuk tangan ke Abi dulu. Biar semangat. Terima kasih, Bi. Kemudian lagi ada lagi yang disebut dengan tulang lengan atas. Coba Rehan maju. Yang mana tulang lengan atas, Rehan? Tulang lengan atas. Iya, betul? Ya, betulan dia tulang lengan atas. Kemudian lagi untuk tulang belakang kita, terutama tulang ekor. Perhatikan semuanya. Tulang ekor itu berjumlah berapa? 17. Kemudian lagi tulang punggung kita berapa jumlahnya? 12 ruas. Kemudian tulang pinggang ada berapa ruas? 6 ruas. Begitu juga dengan untuk tulang ke selangkang 5 ruas dan tulang ekor. Ini tulang ekor ya, Bapak Ibu semuanya. Tulang ekor ini jumlahnya adalah 4 ruas. Berapa jumlahnya? 4 ruas ya. Kemudian lagi bagian rangka yang ketiga. Ya, itu adalah rangka anggota gerak. Ya, kita bisa berjalan karena adanya rangka anggota gerak, yaitu apa? Kaki. Kita bisa berlari, itu juga disebabkan adanya rangka anggota gerak kita juga kaki. Ya, jadi untuk rangka anggota gerak ini dia juga terbagi atau dua. Ada rangka anggota gerak atas dan juga ada rangka anggota gerak bawah. Ya, untuk rangka anggota gerak atas itu ada tulang lengan atas, ada tulang pengumpil dan juga tulang pergelangan tangan. Coba mana tangan anak ibu semuanya? Coba tangannya digerak-gerakkan. Ya, ini namanya tangan, tulang pergelangan tangan. Kamu bisa menulis, ya, bisa melakukan aktivitas juga menggunakan tangan. Kemudian lagi juga kaki tadi ibu sampaikan. Kemudian lanjut dari penjelasan ibu tadi, barulah kita tahu apa fungsi rangka bagi tubuh kita. Fungsinya yang pertama, tempat melekatnya otot. Ya, fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Menegakkan tubuh kita. Tubuh ibu gurunya bisa berdiri di depan karena adanya rangka tadi. Kalau tidak ada rangka, bisakah ibu berdiri di depan? Bisa? Tidak. Kalau tidak ada rangka, anak-anak ibu bisa beraktivitas ke sekolah? Tidak. Kemudian lagi, yang ketiga, melindungi organ penting tubuh. Apa contoh organ penting tubuh anak-anak ibu? Jantung. Jantung di mana letaknya? Ya, di dalam tubuh kita. Jantung apa fungsinya? Untuk memompa darah. Jadi organ tubuh kita yang penting jantung. Apa lagi? Otak. Apa lagi? Paru-paru juga. Yang keempat, membentuk sel darah. Sel darah apa saja? Sel darah merah dan juga sel darah putih. Kemudian yang kelima yang tadi bilang memberi bentuk tubuh. Makanya orang yang rangkanya bagus ya, tubuhnya akan berdiri tegak. Makanya ibu selalu mengatakan kepada anak ibu, dari sikap duduk kita tidak boleh kalau kita duduknya membungkuk ibu. Tadi rangka ya. Kemudian ada lagi sendi. Siapa yang bisa jawab? Sendi itu apa? Sendi adalah hubungan antar tulang atau artikulasi. Ya, sendi adalah hubungan antar tulang atau artikulasi. Ya, itu sendi. Sendi bisa. Di mana letak sendi? Saya bertanya. Sendi kita yang mana? Di mana sendi? Ada sendi pergelangan tangan, ya kan? Ya apa tidak? Ya, kita lihat. Menurut sifat gerakannya, sendi itu dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya sendi mati. Silakan buka buku paketnya. Bagaimanakah bentuk sendi mati itu apa? Sendi mati adalah apa? Ada yang tahu? Anak-anak ibu semuanya. Sendi mati adalah atau sinartrosis. Apa pengertiannya?
digerakkan karena terbentuk dari hubungan antar tulang yang erat. Contohnya pada tulang apa? Sendi mati itu terdapat pada tulang apa? Tulang tengkorak. Ya, tulang tengkorak itu termasuk pada sendi mati. Kemudian sendi kaku atau ampiartrosis. Apa itu sendi kaku, Anin? Ya. Yaitu kesendian yang memungkinkan terjadinya sendi gerak. Iya, terdapat pada apa contohnya sendi mati itu, sendi kaku? Pada tulang pergelangan tangan Tulang pergelangan tangan dan juga tulang kaki. Ya, kemudian sendi gerak atau diartrosis. Apa itu sendi gerak atau diartrosis? Ya, Raju, silakan. kesendian yang memungkinkan terjadinya gerak yang lebih bebas. Terjadinya gerak yang lebih bebas. Contohnya terdapat pada apa untuk sendi gerak atau diartrosis ini? Pada kedua ujung tulang yang berhubungan. Ya, pada kedua ujung tulang yang berhubungan. Dari sifat gerakannya inilah, dari sendi gerak atau diartrosis terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan sendi engsel. Bertanya, mengapa dia disebut sendi